Dihapusnya konten video Helena saat hadir sebagai bintang tamu acara yang dipandu Kaesang tentu saja menimbulkan spekulasi. Imajinasi masyarakat jadi berkembang liar, menghubung-hubungkan aliran dana timah ke kantong siapa saja. Yang menduga-duga dana kampanye salah satu parpol ada hubungannya dengan korupsi timah. Padahal sebelum 2 orang krejiris ini ditangkap, sudah ada 14 orang lainnya yang ditangkap. Tetapi nyaris tidak ada beritanya lur, sepinya pokoknya lur. Ya baru setelah Harvey Mois kena cokok, kasus Helena segera diangkat. Orang-orang mulai mengulik suami dari artis Sandra Dewi itu memelototi gaya hidup mewahnya dari memberikan pesawat jet pribadi sebagai hadiah ulang tahun anaknya yang baru berusia 5 tahun, mobil Rolls Royce untuk istri tercinta, sampai rumah pribadi di Australia sana. Ya, kehebohan korupsi taman timah ini bertambah saat video podcast Helena dengan Kaesang Pangarep putra bungsu Pak Jokowi ikut-ikutan hilang. Ya, saking hebohnya lur, saking hebohnya sampai-sampai menjadi trending topik di media sosial X atau Twitter saat warganet mulai mencecar dan mengetek nama Kaesang Pangarep. Ya, kenapa video Helena Kaesang diturunkan? Apakah kasus dugaan korupsi Helena DKK yang merugikan negara sekitar 271 triliun ini ada hubungannya dengan ketua umum PSI itu lur? Ya maklum saja ya lur ya, netizen plus 62 ini memang sekatan lur. Begitu ada berita heboh pasti langsung gercep cari-cari informasi sebanyak mungkin. Ya pada akhirnya sejumlah netizen ada yang berhasil mengunggah podcast Helena Kaesang di TikTok ya lur ya. Ya meskipun durasinya singkat tetapi bisa menyampaikan fakta kekayaan dari Helena Lim. Helena Lim yang kini ditahan kasus korupsi timah ternyata pernah tampil di podcast Kaesang Pangarep. Sang Crazy Rich Pig tersebut sempat pamer berlian 4 miliar dan jam tangan Patek Philippe 2 miliar rupiah. Namun ternyata video podcast tersebut kini telah hilang. Ya, Kaesang Pangarep dibantu CEO host Kiki Saputri berhasil mengungkapkan harga pakaian dan aksesoris yang dikenakan Helena Lim. Ya, misalnya saja ada baju seharga 40 juta, anting-anting seharga 100 juta, cincin seharga 4 miliar 6 karat dengan 2 miliar dan gelang satu bijinya 70 juta lur. Ya hanya untuk menghadiri podcast saja kabarnya Helena menggunakan outlet lebih dari 12 miliar rupiah. Waduh, kalau punya uang segitu Inyong bisa beli sawah berentah hektar kan lur. Ya bisa kaya mendadak lur. Ya Helena Lim atau dikenal sebagai krejiris Pantai Indah Kapuk Jakarta kabarnya harus berjuang keras untuk berlimpah harta karena masa mudanya jauh dari kata mewah. Ya katanya ia memulai dari nol untuk sampai pada posisi krejiris itu. Nyun juga nggak tahu lur berapa itu nolnya lur. Ya jangan-jangan nolnya ada 9 lur. Nah ini yang harus sedulur-sedulur detailkan kalau dapat informasi orang kaya memulai usahanya dari nol. Ya santer beredar kabar Helena bersahabat dengan Kaesang, salah satunya dibuktikan pilihan Pilpres kemarin lebih memilih paslon 2 Prabowo Gibran. Pun saat hadir dalam podcast Kaesang terlihat keakraban antara Kaesang dan juga Helena. Maka dihapusnya konten podcast tersebut tentu saja sangat disayangkan dan seperti bola liar kecurigaan publik berkembang semakin besar. Ya andai saja Kaesang nggak menghapus konten itu sepertinya netizen nggak akan heboh seperti sekarang ini. Lah ini sama saja dengan memancing komentar dan shock prasangka netizen ya lur ya. Ibaratnya bara api diciprati bensin ya meledak gitu kan lur. Ya podcast Helena saat tampil dalam acara Kaesang dihapus padahal dalam podcast lainnya seperti dalam podcast di Boy William masih ada lur orang dihapus lur. Jika nggak ada apa-apa, tidak ada sangkut pautnya, kenapa juga videonya harus diturunkan? Apakah putra bungsu Pak Jokowi itu takut jika nanti bakal dikait-kaitkan dengan Helena ini? Ya padahal menurut Inyong obrolan dalam podcast itu bisa dijadikan bukti jika diperlukan nantinya. Ya bisa bantu pihak kejaksaan gitulah. Ya bisa menguak sisi kehidupan keseharian dari Helena yang super mewah itu. Ya misalnya saja jika dihubungkan dengan pekerjaannya, apakah logis kekayaan yang dimilikinya itu yang bersangkutan bisa nggak memberikan pembuktian terbalik atas kekayaan yang dimilikinya itu lur.
Nah, ini bisa membantu menguak tabir gelap Helena dalam menumpuk kekayaannya. Sumbernya dari mana saja, uangnya dari mana saja. Ya, atau sebenarnya Mas Kaisang memposisikan sebagai sahabat yang baik, berusaha menutupi gaya hidup mewah sahabatnya yang terjerat dugaan korupsi. Ya, atau jangan-jangan Mas Kaisang nggak tahu kalau video podcastnya dengan Helena telah dihapus. Waduh, itu adminnya gimana ya Lur ya? Tapi Lur, kira-kira adminnya memangnya berani menurunkan konten tanpa izin dari bosnya Lur? Mas Kaisang, menurut Enyong sih video podcast itu baiknya dimunculkan kembali biar bola liar praduga orang-orang di lingkaran kasus korupsi tambang timah tidak semakin liar. Ya, biar nama Kaisang tidak semakin jauh terseret-seret. Ya nggak usah takut lah, Mas Kaisang nggak usah takut kalau memang tidak terlibat, tidak ada hubungannya. Ya syukur-syukur sekalian memberi klarifikasi kepada masyarakat. Jangan sampai soal Helena ini berkembang ke dana kampanye kemarin atau mengaitkannya ke bisnis Mas Kaisang yang kabarnya sudah banyak yang tutup, tetapi kok kekayaan yang dimiliki kabarnya malah bertambah. Kalau perlu Mas Kaisang itu membuka diri, membiarkan rekening pribadi dan rekening PSI diperiksa karena saat kampanye kemarin PSI sanggup membiayai pengadaan baliho di penjuru Nusantara. Ya balihonya gede-gede kemarin kan Lur. Bagusnya sih Kaisang proaktif gitulah, jemput bola. Kalau nunggu diperiksa mungkin nggak akan terjadi ya Lur ya, nggak akan terjadi karena yang memeriksa pasti nggak enak lah, nggak enak hati sama Pak Jokowi. Ya rekening bank biarkan saja diperiksa untuk membuktikan kalau tidak ada hubungannya dengan korupsi tambang timah yang diperkirakan dikorupsi sejak tahun 2015 lalu Lur. Ya kira-kira Kaisang berani apa ora Lur? Ya, Megawati tulis tangan surat berlembar-lembar untuk Hakim Mahkamah Konstitusi. Apa isi suratnya teman-teman? Kita akan lihat beritanya ya. Saya juga belum baca ya dari media tentang surat dari Megawati Soekarno Putri untuk Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri menulis tangan surat berlembar-lembar kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Megawati ingin mengungkapkan seluruh perasaan dan pemikirannya terkait demokrasi yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kepada wartawan pada Rabu 10 April 2024. Tujuannya Bu Mega mengungkapkan dengan seluruh perasaan dan pemikiran Bu Mega dan itu tulis tangan oleh beliau berlembar-lembar kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi juga kepada rakyat Indonesia, ucap Hasto Kristianto. Bagaimana perjuangan penegakan kebenaran dari berbagai bentuk abuse of power, kekuasaan itu harus dihadapi secara bersama-sama. Tidak hanya memberikan pandangan untuk berdemokrasi, demokrasi Indonesia, Hasto menuturkan Megawati juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang ikut menyuarakan sikap sebagai sahabat pengadilan untuk sidang perselisihan hasil pemilu Presiden 2024. Dan Ibu Mega juga memberikan apresiasi kepada para guru besar, tokoh-tokoh civil society yang mereka ikuti menyuarakan sebagai sahabat pengadilan, ujar Hasto. Maka Ibu Megawati menulis sebagai seorang atribusi ini menunjukkan bahwa apa yang Ibu Mega sampaikan itu betul-betul sebagai harapan terbaik agar Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengedepankan sikap kewarganegaraan. Mahkamah Konstitusi akan memutus perselisihan hasil pemilu umum untuk Pilpres 2024 pada 22 April 2024 sebelum MK sudah menggelar sidang yang dihadiri oleh pihak pemohon termohon hingga pihak terkait. Masing-masing pihak dari paslon di Pilpres juga diberi kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membawa saksi dan ahli. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga memanggil 4 menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mengetahui perihal bansos. Keempat menteri itu adalah Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Maharini. Lantas seperti apakah
surat dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini dia isi lengkap dari surat Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, Megawati menyampaikan sejumlah pokok pemikirannya sebagai bagian dari Amicus Curiae atau sahabat pengadilan untuk MK di tengah proses sidang sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 yang tengah berlangsung. Menurut Megawati, rakyat Indonesia saat ini sedang menunggu keputusan para hakim konstitusi terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2024. Megawati berharap itu diputus keadilan, ya, seadil-adilnya berdasarkan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pentingnya keadilan dalam seluruh kehidupan bernegara tercermin dalam Pancasila, sebab Pancasila lahir sebagai jawaban atas praktik hidup eksploitatif akibat kolonialisme dan imperialisme, tulis Megawati. Menurut Megawati, hakim Mahkamah Konstitusi mesti bersikap negarawan karena bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan substantif yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang paling utama. Megawati menyatakan keadilan dalam perspektif ideologis harus dijabarkan ke dalam supremasi hukum, budaya hukum, tertib hukum, institusionalisasi lembaga penegak hukum, dan keteladanan aparat penegak hukum menjadi satu kesatuan supremasi hukum. Sumpah Presiden dan Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari supremasi hukum, namun bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, sumpah dan tanggung jawabnya lebih mendalam dari sumpah Presiden, lanjut Megawati Soekarno Putri. Dalam tulisan opini, Bu Megawati juga menyampaikan Presiden adalah pihak yang wajib bertanggung jawab mempraktikkan etika dalam bernegara. Presiden memegang kekuasaan atas negara dan pemerintahan yang sangat besar, karena itulah pengusaha eksekutif tertinggi tersebut dituntut standar dan tanggung jawab etikanya agar kewibawaan negara hukum tercipta, ujar Megawati. Megawati juga menyatakan Presiden berdiri di atas semua golongan dan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh bangsa dan negara. Segala kesan yang menunjukkan bahwa Presiden memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya adalah fatal, sebab Presiden adalah milik semua rakyat Indonesia, ucap Megawati. Megawati mengatakan pengarahan aparatur negara dalam pemilihan umum buat kepentingan pihak tertentu terjadi sejak 1971. Praktik itu, kata Ibu Megawati, berlangsung sampai 2024 yang menurutnya puncak evolusi kecurangan. Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi hingga bisa dikategorikan sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. TSM, ujar Megawati.